Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ria Aryuni. Saya dari SMA Negeri Semangu Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan PPL uji kinerja di kelas 11 IPA dengan materi teori kinetik gas, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles. Berikut adalah video praktek mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, dan jangan lupa patuhi prokes, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi jangan lupa patuhi prokes, yaitu 3M tadi ya. Oke, baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, silakan Rika Rahayu untuk memimpin doa hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rika sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya, Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Jimmy Bu sakit. Oh, Jimmy sakit ya? Oke. Ibu sudah bagikan link Google Form untuk absensi hari ini ya. Jangan lupa diisi, itu untuk rekap absennya. Nah, ini tadi link absensinya sudah Ibu bagikan di kolom chat dan di grup WhatsApp juga ada. Silakan diisi link absensinya. Ya, jangan sampai lupa, sambil berjalan boleh diisi. Nah, siapa yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Hukum boiler Bu. Boiler, bagus. Ingat ya. Untuk menguji kemampuan awal kalian untuk materi hari ini. Ini Ibu punya 3 soal, silahkan kalian jawab. Pilih jawaban yang menurut kalian paling tepat atau paling benar. Ya, jelas ya soalnya? Jelas Bu. Ya, lanjut nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada piston ya. Kemudian kalau pistonnya ini ditekan ke bawah sehingga volumenya piston menjadi hingga volume gas di dalamnya menjadi setengahnya, maka apa yang terjadi? Ini sama kayak jarum suntik kemarin ya Bu ya? Iya, benar sekali. Vacuum boiler. Oke Bu. Lanjut ya. Nomor 3. Nah, perhatikan gambar ini. Jika suhu gas dijaga tetap atau konstan, maka piston yang memiliki tekanan gas paling besar dan paling kecil yang mana urutannya? Yang paling besar duluan. Semuanya sudah selesai. Nah, sekarang coba Wenda, apa jawaban nomor 1 Wenda? Jawaban nomor 1 C Bu. Gaya tarik-menarik antar partikel gas dianggap bernilai 0. Benar ya, jawaban nomor 1 C. Benar, masih ingat ya berarti Wenda. Nomor 2 apa jawabannya Wenda? Nomor 2 D. Tekanan akan menjadi 2 kali lipat. Ya, benar. Benar lagi. Masih ingat, bagus ya. Masih ingat Wenda ya. Berarti Masih Bu. iya, karena apa? Ini apa nih sesuai dengan materi yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu tentang Hukum boiler Bu. iya, ini sesuai dengan hukum boiler yang sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingat berarti, bagus. Selanjutnya nomor 3 apa jawabannya Metri tadi? Jawabannya B. Piston 1 dan 3. Ya, piston 1 tekanan paling besar, piston 3 tekanan Paling kecil. Ya, benar lagi, bagus ya, berarti 100 km ya, tepuk tangan dulu ya.
Baiklah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui metode ceramah, eksperimen, dan diskusi tanya-jawab, serta pendekatan saintifik, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan suhu dan tekanan gas ideal dalam ruang tertutup untuk volume gas tetap dengan tepat. Kemudian mengasosiasikan hukum Gay-Lussac untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gas ideal dengan benar. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan suhu dan volume gas ideal dalam ruang tertutup untuk tekanan gas P tetap dengan tepat. Kemudian keempat, mengasosiasikan hukum Charles untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gas ideal dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan video berikut. Perhatikan ya. Nah, ini ada sebuah botol. Kosong botolnya, berarti kalau kosong ada apa? Ada gas ya. Kemudian ditaruh balon, ini balonnya ditaruh di mulut botol. Kemudian botolnya dimasukkan ke dalam panci air panas. Kita perhatikan nih. Apa yang terjadi? Selanjutnya botol dipindahkan ke dalam panci berisi air dingin. Nih, perhatikan apa yang terjadi nih. Apa yang terjadi dengan balon? Nah, sudah diperhatikan video tadi, kalian jawab pertanyaan ini, apakah ada perubahan terhadap balon yang masuk ke dalam air panas dan air dingin? Ada. Ada perubahan. Kira-kira apakah yang menyebabkan balon mengembang dan mengecut? Ketika botol dimasukkan ke dalam air panas, tekanan gas di dalam botol jadi naik sehingga membuat balon jadi mengembang. Oke, selanjutnya ada video yang kedua nih, perhatikan. Ini ada sebuah bola pingpong yang tadinya bentuknya bola pingpongnya penyok, beraturan. Setelah dimasukkan ke dalam panci air yang mendidih, apa yang terjadi dengan bola pingpongnya? Kita lihat. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Berubah nggak tadi? Ada perubahan kah terhadap bentuk bola pingpongnya yang dimasukkan ke dalam? Ada, Bu. Kembali jadi bulat seperti baru. Ya. Mengapa kira-kira fenomena ini bisa terjadi? Nah, setelah mengamati dua video tadi, kalian tuliskan hipotesis kalian di kolom chat ataupun kalian bisa tuliskan hipotesisnya ke Google Classroom. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi hari ini secara singkat. Ya. Yang pertama, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai hukum Gay-Lussac. Lanjutan dari materi teori kinetik gas yang pertama, yaitu asumsi gas ideal dan hukum Boyle kemarin. Apa itu bunyi hukum Gay-Lussac? Hukum Gay-Lussac menyatakan jika volume suatu gas dijaga konstan atau tetap, maka tekanan gas itu sebanding dengan suhu mutlaknya. Di mana volume itu lambangnya V, T ya. Kemudian tekanan itu lambangnya P dari kata bahasa Inggris pressure, sedangkan suhu mutlak lambangnya itu T besar dari temperatur. Dapat dituliskan sebagai berikut secara matematis. P atau pressure, apa tadi P? Volume. Tekanan, Bu. Tekanan dari kata pressure tadi ya. T tadi apa? Apa T? Suhu, temperatur. Jadi hukum Gay-Lussac tadi apa? Tekanan berbanding lurus atau sebanding dengan suhu atau temperatur T-nya ya. Nah, karena dia berbanding lurus, maka secara matematis ini bisa diubah. T pindah ruas jadi di bawah pembagi. P berbanding T itu sama dengan konstan.
Inilah bunyi hukum Gay-Lussac. Jadi perbandingan antara tekanan dengan suhu itu sama atau tetap atau konstan. Untuk keadaan mula-mula kemudian keadaan akhir itu sama karena konstan. Kalau misalkan seperti balon tadi kan, pada keadaan ketika dia dimasukkan ke dalam panci yang air dingin tadi, suhunya beda lagi, T2. Jadi kan suhunya lebih dingin kan kalau panci air dingin tadi. Nah, maka tekanannya T2. Nah, itu sama nilainya, perbandingannya itu sama, ya. Suhunya menurun, maka tekanan juga menurun. Nah, ya. Suhunya meningkat, maka tekanannya juga meningkat. Karena ini tadi bunyi hukum Gay-Lussac adalah tekanan berbanding lurus atau sebanding dengan suhunya. Paham ya sampai sini? Nah, ini adalah grafik perbandingan antara P tekanan dengan suhu mutlak, yaitu satuan suhu mutlak Kelvin. Tekanan satuannya atmosfer atau atm ya. Oke, selanjutnya kemudian yang kedua, hari ini kita juga akan membahas tentang hukum Charles. Apa bunyi hukum Charles? Hukum J. Charles menyatakan jika tekanan suatu gas dijaga konstan atau tetap, maka volume gas sebanding atau berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Kalau Gay-Lussac tadi yang dijaga tetap apa? Volumenya ya. Kalau hukum Charles yang dijaga tetap itu atau konstan adalah tekanannya yang dijaga konstan. Jadi tetap, nanti tekanannya tidak usah diubah ya. Tekanannya tidak diubah, maka yang terjadi adalah volume gasnya akan sebanding dengan suhu mutlaknya ya. Secara matematis berarti kalau tadi hukum Gay-Lussac tekanan berbanding lurus dengan suhu, pada hukum Charles volume yang berbanding lurus dengan atau sebanding dengan suhu. Nah, ini secara matematis rumus hukum Charles ini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh? Silakan, ada yang mau bertanya? Saya maunya, Bu. Ya, boleh. Berarti kan tadi kata Ibu kalau tekanannya suhunya membesar, tekanannya juga membesar. Ya, berarti sama seperti ini, Bu ya. Kalau masak pakai panci presto itu, Bu ya. Kalau apinya besar, kan uap yang keluar dari pancinya makin kenceng kan, Bu? Menurut kamu sesuai nggak dengan hukum Gay-Lussac untuk panci presto itu? Sesuai, Bu. Hukum Gay-Lussac, Bu. Karena volumenya tetap. Kemudian karena volumenya dijaga tetap, suhunya pancinya terus dipanaskan, apa yang terjadi dengan gas di dalam tekanannya semakin besar? Iya, semakin meningkat juga karena suhunya terus dinaikkan ya, karena apinya terus karena pancinya terus dipanaskan, maka suhunya meningkat. Naik. Maka tekanannya juga semakin membesar. Iya. Naik. Ya, jadi sepakat ya. Ya, bagus ya, Wenda. Oke, selanjutnya mari bereksperimen ya. Kita bagi kelompok dulu nih. Nanti kita masuk breakout room ya, Ibu bagi 3 kelompok ini sesuai yang hadir. Oke, kita lanjut breakout room. Silakan masuk kelompok masing-masing. Halo kelompok 1. Ini kelompok 1 ya? Iya, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Coba sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, coba Ibu lihat share screen dulu, perwakilan untuk share screen. Wenda ya, Bu. Ya, silakan Wenda, share screen praktikumnya. Ada kesulitan. Siapa yang mau share screen ini? Wenda, Bu. Ya, silakan Wenda. Tidak ada kesulitan ya? Untuk prosedur praktikum atau langkah-langkah dalam LKPD-nya paham ya? Kelompok 1 ya? Bu, cara nurunin suhunya gimana, Bu? Oh, itu yang ada pot yang di bawah itu. Oh, di cool ya, Bu? Ya, tarik ke bawah. Ada head dan ya, Bu. Oh iya, paham ya. Oke, Bu. Oke, suhunya yang diminta berapa itu di LKPD-nya? 100, Bu. 100. Yang pertama 100.
di termometernya itu masih belum 100, berarti diatur dulu. Oke. Sudah, Bu. Oke, sudah 100. Kemudian apa yang dijaga tetap pada hukum pada langkah-langkah ini yang dijaga tetap adalah Volumenya, Bu. volumenya. Berarti tekan volume ya. Sudah. Sudah, volumenya tetap 5 sampai akhir. Apa yang diubah? Ya, saya catat hasil tekanannya dulu, Bu. Ya. Untuk volume yang pertama 5, bukan volume. Untuk Suhu yang pertama 100. Ya, lanjutkan ya. Dipanaskan ya, Bu ya. Oke, Ya. Bu. Oke, lanjutkan untuk suhu yang 200, 300, 400, dan 500 ya. Kelompok 1. Oke, Bu. Halo, kelompok 3. Sudah selesai praktikumnya? Share screen dulu. Siapa yang mau share screen ini? Lihat praktikumnya. Boleh, Tingki, share screen-nya. Ibu lihat adakah kesulitan dalam praktikumnya. Coba Ibu lihat untuk Charles-nya ya. Volumenya diatur dulu. Volumenya 5. Ini kamu baru hukum gaya Volumenya atau hukum 5, sulit nih? suhunya 100. Ya, sudah 100 suhunya. Volumenya 5. Suhunya 100. Sudah 100 belum tuh suhunya? Ini yang Bu, dikit lagi. hukum gaya lusak ya ini ya. Iya, Bu. Volumenya 5, berarti volumenya tetap. Terus apa yang diubah? Suhunya 100. Suhu, Tekanannya 7,6. ya, tekanannya 7,6. Lanjutkan untuk suhu 200, 300, 400, dan 500 ya. Yang Ya, Bu. lain juga. Silakan diskusikan nanti hasil praktikum kalian untuk mengisi LKPD-nya ya. Oke, silakan dilanjutkan ya kelompok 3. Ya, Bu. Baik. Halo kelompok 2, sudah selesai praktikumnya? Iya Bu, lagi hukum Charles Boleh. yang volume 9. Ya. Oke, hukum Charles ya. Siapa yang mau share screen nih? Ibu mau lihat dulu ada kesulitan nggak di praktikumnya? Apakah ada kesulitan? Oke, boleh. Silakan, Jessica. Sudah Bu. Ini. Ini hukum Charles. Tekanan Iya, up berarti ya. iya Bu. Berapa itu tekanannya? Tekanannya 7,8. 7,8. Bagus. Kemudian ini sudah sampai volume berapa nih kamu percobaannya kalian? Volume 9 Bu. Sudah sampai yang terakhir ya? Iya. Oke, dicatat ya suhunya. Sudah Bu. Oke, kalau sudah, silakan lanjutkan diskusikan untuk jawaban pembahasan untuk membahas LKPD-nya. Jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan stop sharing ya. Oke, lanjutkan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD-nya ya. Ibu akan ke kelompok lain dulu. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya untuk diskusi. Silakan. Nanti kita akan presentasi. Iya Bu. Bagaimana? Sudah selesai? Pertanyaan-pertanyaan di LKPD sudah dijawab? Ya, Bu, sudah diskusi. Ada kesulitan kan? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Ya, bagus. Sedang menyalin hasil diskusi ke LKPD. Oke, bagus. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Halo, semuanya sudah belum ya? Sudah keluar semua ya? Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya, silakan presentasi kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 presentasi hasil praktikum dan hasil diskusinya, silakan dipresentasikan. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tadi mengenai hukum Gay-Lussac yang pertama. Pada volume tetap konstan 5 nm dan suhunya 100 Kelvin, maka tekanannya menjadi 7,7 atm, sehingga tekanan per suhunya menjadi 0,077. Pada suhu 200 tekanannya menjadi 15,6 atm dan tekanan per suhunya menjadi 0,078. Suhu 300 tekanannya menjadi 23,6 sehingga tekanan per suhunya 0,079. Di suhu 400 Kelvin tekanannya menjadi 31,4 atm sehingga tekanan per suhunya 0,078. Terakhir di suhu 500 Kelvin tekanannya menjadi 38,9 atm sehingga tekanan per suhunya 0,077. Oke, itu pertanyaan sudah dijawab ya? Pertanyaannya sudah dijawab. Oke. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya.
Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menyajikan data pengamatan kami tentang hukum Gay-Lussac. Untuk di suhu volume konstan 5 nm, untuk suhu 100-nya, Bu, tekanan yang kami lihat 0,1. Untuk tekanan per suhunya 0,081. Untuk suhu 200, tekanannya menjadi 15,9 dan tekanan per suhunya 0,0795. Untuk suhu 300, tekanannya menjadi 23,8 dan tekanan per suhunya menjadi 0,0793. Untuk suhu 400, tekanannya menjadi 31,7, tekanan per suhunya 0,0925. Suhu 500, tekanannya menjadi 39,2, tekanan per suhunya 0,0784. Oke, untuk hukum Charles-nya, data pengamatannya, hasil pengamatannya silakan. Untuk data pengamatan hukum Charles-nya dengan tekanan konstan 7,8 atm, untuk volume 5, suhunya menjadi 100, Bu, dengan volume per suhunya 0,050. Terus untuk volume yang 6, suhunya menjadi 121. Volume per suhunya menjadi 0,049. Untuk volume yang 7, suhunya menjadi 140. Volume per suhunya menjadi 0,050. Untuk volume yang ke-8, suhu menjadi 161, volume per suhunya 0,049. Suhu 9, suhunya menjadi 180 dan volume per suhunya 0,050. Oke, bagus. Ya, itu hasil pengamatan dari kelompok 2. Ya, baiklah. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Izin menyajikan hasil praktikum dari kelompok 3 tentang hukum Gay-Lussac. Volume konstan 5 nm, suhu 100 Kelvin, tekanan 7,6 atm, hasilnya 0,076. Suhu 200, tekanan 15,6 atm, hasilnya 0,078. Suhu 300, tekanan 23,6 atm, hasilnya 0,078, 0,0787. Suhunya 400 Kelvin, tekanan 31,4 atm, hasilnya 0,0785. Suhu 500 Kelvin, tekanannya 38,7 atm, hasilnya 0,0774. Untuk yang Charles, tekanan konstannya 3,9 atm. Volume 5, suhunya 100, hasilnya 0,050. Volumenya 6, suhunya 121, hasilnya 0,049. Volumenya 7, suhunya 140, hasilnya 0,050. Volumenya 8, suhunya 161, hasilnya 0,049. Volumenya 9, suhunya 177, hasilnya 0,050. Oke, bagus. Itu tadi hasil dari kelompok 3 ya. Bagus. Semuanya sudah melakukan praktikum dan menyampaikan hasil hasil pengamatannya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya yang sudah diisi. Silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya ke kelompok 1, Bu. Ya, silakan. Dari percobaan yang kalian lakukan, apakah hasil pembagian T dan P dari 5 percobaan itu nilainya sama semua? Dan bagaimana menurut kamu, apakah hasil pembagian T dan P pada percobaan tadi memang seharusnya sama atau boleh berbeda? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Risma. Mohon koreksi ya Bu, kalau ada yang salah atau ada yang kurang. Dari hasil pembagian tekanan per suhu atau dalam hukum Gay-Lussac,
hasilnya kurang lebih sama karena yang kami dapatkan itu antara 0,77, 0,78 dan 0,79. Dari kelima suhu yang tadi kami ukur, hasil pembagian antara tekanan dan suhunya hampir mendekati sama. Apakah memang seharusnya sama? Jawabannya adalah iya. Sekian dari kelompok kami. Mungkin Ibu mau menambahkan. Terima kasih. Iya, bagus ya kelompok 1 dan yang bertanya juga Risma, bagus sekali pertanyaannya. Ya, kira-kira gimana menurut kelompok lain? Gimana? Sama nggak hasilnya kalian? Sama ya? Kelompok 2 sama kelompok 3? Gimana Sama, Bu. hasilnya? Sama juga? Iya, Bu. Iya. Ya, sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi bahwa hukum Gay-Lussac di mana pada volume tetap atau konstan maka tekanan berbanding lurus dengan suhu. di mana P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2, P3 per T3, P4 per T4 dan seterusnya itu konstan atau tetap. Berarti ada lagi ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya dari kelompok 2. Silakan Gusti. Saya Bu dari kelompok 2. Oke, Gusti dari kelompok 2 ingin menanyakan Apakah di kelompok kalian nilai dari pembagian antara volume dan suhunya ada yang sama? ini pertanyaan untuk kelompok 3 ya? Iya. Ya, silakan kelompok 3 jawab. Silakan kelompok 3 jawab pertanyaannya. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan Gusti. Ya, silakan. Jawabannya hampir mendekati sama, yaitu 0,050, 0,049, 0,050, 0,049. Oh iya, hampir mendekati ya, semuanya 0,05 ya. Hampir 0,049, 0,050 dan seterusnya itu hampir mendekati. Jadi semua itu sama ya. Seharusnya itu sama semua ya. Perhitungannya saja yang mungkin pada saat kalian mengamati angka di barometer atau termometer itu karena faktor angkanya berubah-ubah, kalian untuk menetapkan nilainya itu kesulitannya di situ mungkin sangat ukuran saja ya. Oke, bagus. Oke, itu tadi pertanyaan dan jawaban dari kelompok masing-masing. Nah, tadi ketika kalian mengamati video yang Ibu suruh amati tadi, ya, kira-kira hipotesis kalian tadi ada yang menjawab ketika botol air panas dimasukkan ke dalam panci air panas, balon mengembang katanya karena gas di dalam botol memuai sehingga balon mengembang. Kemudian ketika botol dipindahkan ke panci air yang dingin, ternyata balon mengecil. Nah, berdasarkan praktikum tadi, kira-kira apa yang terjadi itu? Fenomena itu. Ada yang bisa jawab? Saya coba jawab ya, Bu. Oke, boleh. Dari video itu tadi, yang botol dipanaskan, lalu balonnya mengembang, itu berlaku hukum Gay-Lussac. Karena pada saat airnya panas atau suhunya naik, ya, tekanan gas di dalam botol juga ikut naik, makanya balon jadi mengembang. Lalu saat botol dipindahkan ke air yang dingin, suhunya menurun sehingga tekanan gas di dalam botol juga menurun, makanya balonnya jadi mengempis. Bagus ya, berarti paham ya. Oke, sesuai berarti tadi yang hipotesis awal tadi kurang tepat ya? Ya Bu, kurang tepat karena tadi belum belajar. Nah, bagaimana dengan pertanyaan di LKPD tadi sudah kalian jawab semua ya? Tidak ada kesulitan? Sudah Bu. Tidak, Bu. Sudah ya, bagus ya. Tidak ada kesulitan ya. Kira-kira apa nih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Pinky, boleh. Oke. Dari pembelajaran hari ini,
dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Charles menyatakan jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dan hukum Gay-Lussac, jika volume suatu gas dijaga konstan atau tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Terima kasih, bagus ya, Pinky ya. Jadi ya itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, benar ya? Setuju ya, sepakat ya semuanya? Ya, jadi menurut hukum Gay-Lussac, tadi kalian juga sudah praktikum. Menurut hukum Gay-Lussac bahwa jika volume suatu gas dijaga tetap, maka tekanannya itu sebanding atau berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jadi makin besar, makin tinggi suhunya, maka makin besar tekanan gasnya. Nah, yang kedua kesimpulannya bahwa sesuai hukum Charles, jika suatu gas tekanannya dijaga konstan atau tetap, maka volume gas tersebut sebanding atau berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Itu ya kesimpulannya hari ini dari praktikum yang kita lakukan, dan hasil diskusi tanya jawab tadi sudah disimpulkan oleh Pinky. Bagus ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu kira paham ya? Paham? Paham, Bu. Good. Paham, Bu. Ya. Nah, oke? Oke, Bu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan praktikum dan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Seru? Seru, Bu. Seru ya praktikumnya. Udah dipahami. Oke, jadi lebih mudah dipahami ya. Nah, Ibu minta tulis pendapat kalian di kolom chatroom ya, atau di grup WhatsApp juga boleh. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, seru, apa menurut kalian ini sudah bagus, apakah menurut kalian masih ada kekurangan? Silakan tulis komentar kalian, pendapat kalian di kolom chatroom ataupun di grup WhatsApp. Tunggu ya. Untuk kinerja dan kerjasama yang baik, hari ini kelompok terbaik dengan kinerja dan kerjasama yang baik, Ibu akan memberikan nilai tertinggi pada kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Bagus ya. Ya. Makasih, Bu. Dapat nilai tertinggi yaitu 98. Wow. Selamat ya. Untuk kelompok lain lebih semangat lagi ya. Oke, Rika, jangan lesu ya. Semangat terus ya. Untuk mengukur kemampuan kalian, apakah sudah paham atau belum dengan materi hari ini? Sudah Ibu bagikan soal evaluasi 5 butir soal pilihan ganda ya. Silakan buka link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp dan di kolom chat untuk mengerjakan soal evaluasi 5 pilihan ganda. Ibu tunggu paling lambat jam 9 malam nanti. Oke? Untuk materi selanjutnya atau minggu depan, kita akan mempelajari materi tentang energi kinetik gas ideal. Oke, untuk mengakhiri atau menutup pembelajaran kita hari ini, semoga ilmunya berkah, bermanfaat. Ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Silahkan Rika Rahayu untuk memimpin doa penutup hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Rika Rahayu. Ya, Bu. Oke, baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you tuh, Bu.